Ikhwani fillah azakumullah, berapa dalil dalam Quran yang menyebutkan kalimat Ali, sifat Allah a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah yang maha tinggi. Kalau tinggi di mana sih? Ya di atas. Kok di bawah namanya tidak tinggi? Demikian pula ada kalimat yang wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Berapa? Silahkan pakai komputermu, klik kalimat Ali dan A'la. Ada berapa? Banyak sekali. Allah maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi. Uluwul qahri wa uluwul qadri wa uluwul dzat. Maknanya lengkap. yakni ketinggian dari tiga sisinya. Tinggi kekuasaannya, tinggi kemampuannya, dan juga tinggi zatnya, tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, itu baru satu macam dalil, bukan satu dalil, satu macam dalil. Mengapa saya katakan satu macam? Karena kalimat Ali itu sekian banyak dalil dalam Quran dan Sunnah, tapi baru satu jenis saja. Jenis kedua, silakan lihat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa semua naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah dikatakan naik, ya. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Naik malaikat-malaikat dan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, naik kepada Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Kalau bukan di atas berarti tidak perlu naik. Barakallahu fikum. Ta'ruju artinya naik. Demikian pula amalun saleh yarfa'uh. Amalan saleh diangkat kepada Allah. Kalau diangkat kemana? Ya ke atas juga. Itu baru jenis kedua. Sekali lagi saya katakan jenis, karena dalam makna naiknya saja sudah banyak lagi. Puluhan dalil lagi dari Quran dan Sunnah. Jenis yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, disebutkan dengan dalil yang bentuknya Allah di atas arsy. Ada berapa? Ada 7. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada 7 ayat menyebutkan bahwa Allah di atas arsy. Di mana arsy? Di atas fawqa 7 samawat, di atas 7 lapis langit, di atasnya ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti di mana? Di atas juga. Dan masih ada lagi bentuk-bentuk dalil-dalil tentang ketinggian Allah di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya dari sekian macam. Maka tidaklah menentang akidah Ahlussunnah ini yang demikian jelas dan tegasnya kecuali mukabir. Mukabir itu orang yang sombong, yang tidak mau menerima kebenaran. Sudah kadung ucapan salah, nggak mau rujuk. Hanya itu. Adapun orang yang saya tidak paham, tidak jelas, sudah sering dijelaskan dan ayatnya terlalu banyak. Sangat-sangat banyaknya. Sedangkan kebalikannya, gambaran-gambaran yang seakan-akan Allah itu dekat, sedikit, dan semuanya tidak berbicara bahwa Allah di sini. Allah di atas arsy tetap dekat. Jangan dihitung dengan hitungan kita. Hitung dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala. Hitungan kita jangankan arsy Allah, langit yang terdekat saja menurut kita sangat jauh. Berapa tahun cahaya untuk kita sampai ke sana? Ya iya, kalau diukur dengan ukuran kita. Tapi bagi Allah semua dekat. Maka ketika Allah mengatakan pada kalian, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah katakan dengan berita, kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li wal yu'minu bi. Kalau mereka bertanya tentang aku, katakan aku dekat, aku mengabulkan doa. Apa maknanya dekat? Bagi Allah semua dekat. Ucapanmu yang berbisik Allah dengar, Allah kabulkan. Tidak mungkin antara dalil dengan dalil bertentangan. Dalil yang tadi sekian banyaknya Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, nggak mungkin bertentangan dengan dalil yang menyatakan Allah dekat. Nggak mungkin bertentangan. Pasti maknanya dekat itu adalah Allah. Bagi Allah dekat. Bagi Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba
mereka melihatnya, kata Allah, jauh, tapi kami melihatnya dekat. Berbeda. Kita terbatas pendengarannya, terbatas penglihatannya, terbatas kemampuannya, terbatas tenaganya, sehingga kita harus begini, harus begitu, jauh sekali. Jangankan ke langit yang tertinggi, yang separuhnya saja kita nggak mampu. Bahkan naik ke gunung saja kita nggak mampu. Atau mendengar siapa yang berbicara di gunung, nggak kedengaran. Wah, jauh sekali, bagaimana mau dengar menurutmu? Tapi Allah Sami'un Alimun Mujibud Da'awat, maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa dimanapun kamu berada, suaramu keras ataupun pelan, Allah maha mendengar. Maka bagi Allah semuanya dekat. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Allah di atas arasnya dan Allah dekat. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya dan Allah dekat, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, mengabulkan doa, mengawasi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Mu'tazilah ankaru as-sifat al-ilm wal qudrah wal iradah wal maji' wa ma shabaha dhalik, wa athbatu lillahi asma' biduni ma'anin falahiqu bisadatihimul jahmiyah. Mu'tazilah ini model Jahmiyah tapi masih banci. Maka dikatakan bahwa Mu'tazilah ini muhannasi al-Jahmiyah. Mereka ini para muhannas Mu'tazilah, atau dikatakan Jahmiyah banci. Mengapa? Tidak terang-terangan menolak, tetapi dengan takwil-takwil batil. Saya terima istawa, tapi maknanya bukan istawa. Saya terima tangan Allah di atas makhluk, tapi tangan Allah maknanya bukan tangan. Alasan apa wahai Mu'tazilah kamu menolak makna tersebut? Ya masa Allah punya tangan kayak kita? Yang bilang kayak kamu siapa? Quran tidak bilang begitu, hadis tidak bilang begitu. Berarti pikiran kamu sendiri. Bahwa kami Ahlussunnah menyatakan Allah punya tangan tidak seperti tangan makhluk. Allah Subhanahu wa taala melihat tidak seperti melihatnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar tidak seperti mendengarnya makhluk, ila akhirih. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita menerima makna-makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz Quran was sunnah dengan tetap pada prinsip Allah tidak sama dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.